Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mednew. Sahabat Mednew dimanapun kalian berada, hari ini spesial ya. Kita akhirnya bisa buat khusus kelas 9 SMP yang akan melaksanakan ujian nasional nanti di bulan April ya, kalau nggak salah April apa Mei itu ya. Nah, di sini kita akan bahas soal ujian nasional tahun kemarin berarti tahun 2018 ya. Karena matematika ada 40 soal, nanti kita bikin 4 part ya. Jadi setiap partnya itu kita buat 10 soal yang akan kita bahas ya. Dan juga Mednew sudah merilis Google Classroom-nya. Jadi bagi kalian kelas 9 yang punya akun Gmail bisa langsung gabung di Google Classroom-nya Mednew. Di situ nanti akan kita buatkan kita kasih soal-soal ujian nasional tahun lalu, bahkan soal-soal prediksinya dan juga pembahasan-pembahasan khusus tentang matematika. Oke, langsung aja simak video berikut ini. Jangan lupa ditekan tombol like-nya sebelum menonton dan juga subscribe-nya bagi yang belum. Silakan dan selamat menonton. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 ini tentang bilangan bulat ya. 9 dikali 12 plus min 5 dibagi min 8 min 13. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita sudah tahu bahwa yang harus kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Berarti 9-nya tetap, 12 plus min 5. Hutangnya 5, dibayarnya 12. Maka sisanya adalah 7. Dibagi min 8 min 13, punya hutang 8, hutang lagi 13, maka hutangnya bertambah. Ingat, kalau negatif itu kita sebutnya sebagai hutang, walaupun ditambah hutang gitu kan, maksudnya 12 ditambah hutang 5, artinya 12 ini bayar karena dia positif. Kalau yang negatif itu hutang. Dia lanjut, 9 dikali 7, 9 dikali 7 itu 63 dibagi minus 21. 63 dibagi minus 21 itu hasilnya minus 3. Maka untuk soal nomor 1 jawabannya C. Lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah operasi pecahan beruntun ya, ke bawah. Di sini tuh sama aja seperti 2/3 ditambah 1/4 dibagi, nih garis ini tuh disebutnya dibagi 2/3 dikurang 1/4. Nah, yang ini kita samakan penyebutnya dulu. Kita buat sama-sama menjadi 12 ya. 12 dibagi 3 4, 4 kali 2 8. 12 bagi 4 3, 3 kali 1 3. Dibagi, ini juga sama, kita buat jadi 12. 12 bagi 3 4, 4 kali 2 8. 12 dibagi 4 3, 3 dikali 1 3 min 3. 8 ditambah 3 itu hasilnya 11/12. Dibagi 8 dikurang 3 hasilnya 8 dikurang 3 itu hasilnya 5/12. Nah, karena pembagian kita rubah jadi perkalian, dikali 12/5. Nah, kita udah paham lah, ini sama-sama dicoret, maka hasilnya 11/5. Atau kita jadikan pecahan campuran jadi 21/5. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut di soal nomor 3. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan adalah 24 derajat Celcius. Ini sebelum dihidupkan. Setelah dihidupkan, suhu dalam kulkas menjadi min 7. Selisih antara suhu antara sebelum dan sesudah dihidupkan. Kalau mencari selisih kan kita dikurangin. Berarti kita tinggal 24 derajat Celcius dikurang 7 minus 7 ya. Ini ada minnya, min 7
24 derajat Celcius dikurang min 7 derajat Celcius, maka selisihnya jadi 24 derajat Celcius ditambah 7 derajat Celcius, atau sama dengan jadi 31 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut di soal nomor 4. Soal nomor 4 masih tentang pecahan. Ibu akan membuat minuman yang terdiri dari sirup 1/2 liter. Ini kita ubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 kali 2 4 tambah 1 5, jadi 5/2. Kemudian air mineral 22 3/4 liter. Ini juga kita rubah jadi 91/4. 4 dikali 2 jadi 88, tambah 3 jadi 91. Kemudian ditambah 1/4. Dan cairan pewarna 1/4 liter. Minuman tersebut dimasukkan ke dalam botol kemasan sebanyak 1/4 liter. Banyak botol yang diperlukan. Nah, nanti hasil dari penjumlahan ini kita bagi 1/4. Kita cari dulu hasil penjumlahannya. Di sini sama-sama kita bikin jadi, nah karena di sini ada yang sudah sama penyebutnya, boleh kita tambah 91 tambah 1 jadi 92. Jadi 5/2 ditambah 92/4. Nah, sampai sini kita buat penyebutnya yang sama. Kita samakan penyebutnya. 2 dan 4 sama-sama bisa dibagi 4 ya. Jadi penyebutnya kita pakai 4. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. 2 dikali 5 itu hasilnya 10. Karena ini udah sama-sama 4, ini tetap 92. Maka di sini sama dengannya, jadi 92 ditambah 10 jadi 102/4, atau kita perkecil jadi 51/2. Nah, ini total yang dibuatnya. Maka berapa banyak botolnya? Jadi 51/2 dibagi 1/4 dibalik jadi 51/2 dikali 4/1. Coret-coret, 4 dibagi 2 itu 2, jadi 51 dikali 2 jadi hasilnya 102 botol. Maka yang D. Lanjut di soal nomor 5. Soal nomor 5 ini ada min 3 pangkat 3 ditambah min 3 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 2. Kita kerjakannya satu-satu. Min 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 itu 27. Jadi di sini min 27 ditambah ya, min 3 pangkat 2 jadi 9. Min 3 pangkat 1 itu hasilnya min 3. Min 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Ingat, semua bilangan yang dipangkatkan 0, mau bilangannya itu min atau positif, itu hasilnya 1 ya, diingat lagi. Nah, lanjut, ini kita selesaikan. Min 27 plus 9, punya hutang 27, dibayar 9, sisanya berapa? Ya, minus 18. Ini udah selesai. Min 18 min 3 plus 1. Min 18 min 3, hutang 18, hutang lagi 3, maka hasilnya ya betul, jadi min 21 plus 1. Nah, punya hutang 21 dibayar 1, maka sisa hutangnya jadi minus 20. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Lanjut di soal nomor 6. 2 akar 98 ditambah 3 akar 72 per 5 per akar 75 dikurang 3 akar 48. Nah, ini nanti kita merasionalkan akar ya. Ini kita pecah dulu atau kita jabarkan. 98 itu didapat dari perkalian berapa kali berapa, atau kamu cari, maksudnya cari akar pangkat 2 berapa dikalikan akar pangkat 2 berapa yang hasilnya 98 ya. Nah, ini kita rubah. Di sini kita rubah akar 98-nya menjadi 49 dikali 2. Kenapa 49 dikali 2? Karena 49 dikali 2 hasilnya 98 dan akar 49 itu ada. Makanya kita pakai 49 dikali 2. Banyak kemungkinan tapi yang ini yang tepat. Kemudian sebelahnya juga kita rubah, 3 akar 72-nya dirubah jadi 36 dikali 2 per 5. Akar 75-nya juga kita rubah jadi 25 dikali 3 ditambah minus 3 ya, minus 3. Akar 48 itu didapat dari 16 dikali
3. Nah, dari sini kita selesaikan akar yang bisa diselesaikan ya. Duanya tetap, akar pangkat 2 dari 49 adalah 7. Jadi 2 dikali 7, sisanya adalah akar 2 ditambah 3 dikali akar 36 itu 6 ya. Akar pangkat 2 sisanya, yang akar pangkat 2 ini nggak bisa ya, nggak ada, per 5 dikali akar 25 itu adalah 5. Akar 3 nya nggak ada, jadi tetap ditulis akar 3. Min 3 akar 16 itu adalah 4. Berarti 3 dikali 4 akar 3. Nah, ini kita kali-kalikan. 2 dikali 7 hasilnya 14. Jadi 14 akar 2 ditambah 3 dikali 6 hasilnya 18. 18 akar 2 per 5 kali 5 jadi 25 akar 3. Kemudian dikurangin 3 kali 4 jadi 12 akar 3. Nah, dari sini kita, karena ini sudah sama-sama akar 2 dan akar 3, maka kita bisa jumlahkan. Jadi 14 ditambah 18 itu hasilnya 32 akar 2 per 25 dikurang 12 itu hasilnya jadi 13 akar 3. Nah, sampai sini baru kita bisa merasionalkannya. Rasionalkan itu kita kalikan dengan penyebutnya ya, dengan penyebutnya. Maka di sini kita dapat dikalikan dengan akar 3. Kenapa akar 3? Karena di bawahnya penyebutnya adalah akar 3. Jadi kali akar 3 per akar 3. Maka 32 dikali akar 3 jadi hasilnya 32 akar 2 dikali akar 3 jadi sebelahnya ya. Jadi 32 akar 6 per 13 akar 3 dikali akar 3 jadi akar 9. Nah, dari sini 32 akar 6. Akar 6 ada nggak akar pangkat 2 nya? Tidak ada kan? Kalau nggak ada tetap tulis aja 32 akar 6 per 13 akar 9 ada? Ya, berapa? 3, betul. Jadi 32 akar 6, 13 kali 3 hasilnya 39. Maka hasilnya 32 akar 6 per 39. Kita lanjut di soal nomor 7. Soal nomor 7 ini tentang barisan dan deret. Oke. Kalian diminta untuk menentukan suku ke-52 dari barisan 7, 12, 17, 22, 27. Nah, untuk mengerjakan soal ini kalian cari bedanya dulu. Beda dari 7 ke 12 ini adalah 5. 12 ke 17 juga 5. Dan kesini juga 5, kesini juga 5. Maka kita dapat B-nya adalah 5. Nah, setelah kita dapat B-nya 5, untuk menentukan suku ke-52, maka rumus yang digunakan adalah U52 sama dengan A plus U N-1B ya. N-1B. Nah, ini gabung B. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. A itu adalah suku pertama, suku pertamanya itu kan 7, maka A-nya 7. UN, suku N-nya, N-nya kan yang diminta 52, maka 52 dikurangi 1, B-nya itu bedanya itu 5. Maka di sini jadi 7 plus 52 dikurangi 1 jadi 51 dikali 5. Kita hitung perkaliannya dulu. Di sini tetap 51 dikali 5 jadi 255. Maka hasilnya 255 ditambah 7 itu hasilnya jadi 262. Kita dapat jawabannya yang C. Oke, next. Lanjut di soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 masih tentang pola bilangan. Di sini dimintakan pola bilang berikut dibentuk menggunakan batang korek api. Banyak batang korek api yang digunakan untuk membentuk pola ke-50 ya. Nah, kita lihat dulu. Di pola yang pertama itu ada 4 batang korek api. Pola yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 batang korek api. Pola yang ketiga ada 10 ya. Seperti biasa kita cari bedanya dulu. Beda 4 ke 7 adalah 3, 7 ke 10 adalah 3.
maka kita dapat B-nya adalah 3. Lalu kita masukkan seperti rumus yang tadi, karena yang dicari U50, maka U50 A plus UN min 1B. Kita masukkan angkanya. Nah, kita masukkan angkanya, A nya berapa? Suku pertamanya adalah 4, maka 4 tambah 50 dikurangi 1, B nya berapa? B nya itu bedanya 3, maka B nya 3. Jadi 4 ditambah 50 dikurangi 1 itu 49 dikali 3. Kita hitung hasil perkaliannya, 49 dikali 3 itu hasilnya 147. Maka kita tambahkan 147 ditambah 4 itu hasilnya 151. Maka kita dapat jawabannya yang B. Lanjut di soal nomor 9. Soal nomor 9. Jumlah bilangan kelipatan dari 3 dan 5 antara 200 dan 400. Sebelum kita mencari kelipatan angka-angka yang ada di sini ya, kita cari KPK dari 3 dan 5. Dari KPK dari 3 dan 5 ya. KPK-nya dari 3 dan 5 itu adalah 15. Nah, maka nanti jeda dari 200 ke 400 itu bedanya itu selalu 15. Jadi angka yang kelipatan 3 dan 5 antara 200 dan 400 itu bilangannya adalah 210, 225, 240 sampai 390. Tuh, ini adalah bilangan ya, bilangannya di antara ini. Nah, kita lanjutkan di menggunakan rumus yang tadi, karena yang kita cari adalah jumlah bilangannya, maka rumusnya jadi UN sama dengan A plus N min 1. Membeli sebuah sepeda dengan harga 2.250.000.
Sebulan kemudian Ali menjual sepeda tersebut mengalami kerugian 20%. Harga jual sepeda Ali adalah, rumus mencari harga jual ya. Kalau diketahui kerugian persennya, maka harga jualnya 100% dikurangi 20% kerugian per 100% dikali harga belinya 2.250.000. Nah, kita kalikan di sini jadinya 100% dikurang 20% jadi 80% per 100% dikalikan 2.250.000. Persen sama persennya habis, ini kita coret nolnya 2, kemudian kita kalikan 80 dikali 225.000 ya, 22.500, maka hasilnya didapat jadi 1.800.000. Nah, inilah harga jual sepeda si Ali. Oke, sampai di sini aja pembahasan kita untuk materi yang pertama atau yang di part yang pertama. Untuk kalian yang mau gabung ya, nanti saya masukkan di link deskripsi. Untuk Mat New ini kita udah coba untuk khusus kelas 9. Saya buatkan Google Classroom-nya. Di situ nanti akan kita bahas soal-soal ujian nasional yang tahun-tahun sebelumnya sama yang prediksi. Dan saya akan bagikan soal-soal ujian nasional secara gratis di situ, nanti kalian bisa gabung. Nanti di video berikutnya akan saya share bagaimana cara gabung ke Google Classroom Mat New-nya. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, tekan tombol like-nya dan subscribe-nya, dan jangan lupa di-share juga video ini kepada teman-teman kalian yang sudah kelas 9 agar mendapat manfaatnya semua. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini. Jangan lupa like and subscribe-nya.